dan mutilasi tempat orang warga juga yang terjadi di Timika, dan juga penganiayaan 3 orang di Mapi yang mengakibatkan 1 orang meninggal. Sebagai solidaritas dari sesama korban, kami datang menyampaikan aspirasi kami, dan kami akan membacakan kami punya pernyataan sikap dari korban, dan kami akan menyerahkan kepada Bapak Ibu sebagai wakil rakyat. Bapak Ibu adalah wakil rakyat yang bisa menyuarakan suara kami, sehingga suara kami bisa menggema dan didengar di pusat dan juga di daerah. Saya pikir Bapak Ibu tahu bahwa di seluruh tanah Papua ini korban pelanggaran HAM ada. Tidak ada di satu wilayah yang tidak ada. Sebagai orang Papua, kami punya hak hidup. Kami mau hidup aman di atas tanah kami, tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Kami sama dengan orang lain. Kami juga adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kami orang Papua dan menempatkan kami di atas tanah ini. Dan kami memiliki hak hidup untuk kami hidup secara turun-temurun di atas tanah kami ini. Oleh karena itu hari ini kami datang dengan membawa aspirasi kami. Mungkin ada pernyataan kami yang kami akan bacakan dan kami serahkan, setelah itu kami akan kembali. Kekerasan di Papua terus terjadi bagaikan kebijakan legal negara yang diterapkan oleh aparat TNI Polri di Papua. Sehingga tindakan-tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua ini terus dilakukan dari waktu tanpa hentinya. Bahkan tindakan-tindakan kekerasan ini kerap kali merenggut nyawa manusia Papua dan menjadi pelanggaran HAM serius yang mengancam kehidupan rakyat Papua. Namun tindakan-tindakan kekerasan ini dibiarkan terus terjadi tanpa ada etikat negara untuk menghentikannya. Negara pun selalu berperang melegalkan dan membiarkan tindakan-tindakan itu terjadi dengan terus mengirimkan aparatnya ke Papua dalam skema pengamanan wilayah dan juga melindungi pelaku-pelaku kekerasannya, alias terus menimbulkan impunitas. Membunuh rakyat Papua bagaikan merupakan suatu prestasi baik yang wajib dilakukan oleh aparat TNI dalam menjalankan tugasnya. Tindakan kekerasan itu kembali terjadi lagi dalam beberapa waktu lalu di kota Timika dan kota Mapi, Provinsi Papua. Aparat TNI dengan membabi buta melakukan tindakan kekerasan secara keji, membunuh 4 warga Nduga dengan cara ditembak dan dimutilasi, lalu jasadnya dibuang ke sungai. Tindakan keji ini terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020. Selang 10 hari kemudian, pada tanggal 31 2022, aparat TNI di kota Mapi menyiksa 3 orang warga sipil setempat juga. Aparat menyiksa ketiganya secara membabi buta. Akibatnya seseorang di antaranya meninggal dalam pos TNI setempat. Suburnya tindakan-tindakan kekerasan ini menjadi kontradiktif dengan argumentasi pemerintahan Jokowi dan pendekatannya terhadap Papua, yang mana ia berjanji mau menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua dan membangun perdamaian. Kami bersatu untuk kebenaran Kabupaten Biak Numfor melihat bahwa dengan suburnya kekerasan di Papua ini menunjukkan bahwa sejatinya Presiden Jokowi dan aparat TNI tidak berkomitmen menghentikan kekerasan di Papua dan membangun perdamaian. Ini menunjukkan bahwa kekerasan rakyat Papua akan terus terjadi. Bahkan dari kasus pembunuhan 4 warga di Timika dengan cara dimutilasi, ini menunjukkan bahwa aparat TNI semakin brutal dengan tindakan-tindakan kekerasannya. Kami menyadari bahwa ini tentunya merupakan ancaman serius bagi kehidupan kami rakyat Papua. Di sisi lain, upaya pemerintah memproses hukum kasus Paniai berdarah 2014
yang terkesan tidak adil dan penuh dengan kejanggalan. Ini dapat dilihat dari proses yang tidak transparan dan juga penetapan tersangka yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari komunitas korban yang terus berjuang memperjuangkan keadilan bagi para korban di tanah Papua dan berjuang mewujudkan keadilan dan perdamaian di bumi Papua, kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk tindakan brutal TNI yang membunuh 4 warga di kota Timika pada tanggal 22 Agustus 2022 dan menyiksa 3 warga MAPI yang berujung seorangnya meninggal pada 31 Agustus 2022. 2. Mendesak pemerintah Indonesia dan TNI untuk mengambil tindakan tegas, memecat anggota TNI pelaku pembunuhan 4 warga Nduga di Timika dan penyiksaan 3 warga MAPI dimaksud, dan menghukum para pelaku setimpal dengan perbuatannya. 3. Mendesak Komnas HAM RI membentuk KPP HAM untuk menginvestigasi kasus pembunuhan 4 warga Nduga di Timika dan penganiayaan 3 warga MAPI dimaksud, dan mengungkapkan secara terang benderang dan dapat diproses secara hukum. 4. Selanjutnya, untuk proses hukum sidang kasus Paniai berdarah, kami menyatakan menolak dengan tegas pelaksanaan sidang kasus Paniai berdarah dilaksanakan di Makassar. Kami mendesak agar sidang kasus dimaksud dapat diselenggarakan di Papua. Bersatu untuk kebenaran Kabupaten Biak Numfor. Koordinator Tineke Mungkabu. Saya mengucapkan selamat siang. Terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan oleh saudara-saudara secara baik kepada kami di saat ini. Aspirasi yang telah disampaikan oleh saudara-saudara memang kita mau tinjau dari pemberitaan tentang kasus ini. Saya pikir dunia ini kan semakin sempit, semakin kecil, karena apapun yang dilakukan di berbagai belahan dunia ini dan khususnya di Republik tercinta kita, sudah pasti semua orang tahu, sudah pasti terbuka dengan adanya teknologi informasi yang saat ini memang sudah sangat terbuka untuk kita semua. Jadi apa yang disampaikan, sekali lagi kita sudah ikuti berbagai pelosok di Ibu Pertiwi, sudah pasti pemerintah pusat juga sudah bisa tahu itu, dan semua pihak yang berkompeten kita semua sudah tahu. Namun secara resmi saudara-saudara di daerah ini menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga apa yang tadi sudah dibacakan yang kemudian disampaikan oleh saudara-saudara sekalian sudah menjadi kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menerima dan kemudian menyalurkannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu sekali lagi atas nama DPRD Kabupaten Biak Numfor mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara yang telah secara damai, secara bijak datang untuk menyampaikan seperti ini. Saya pikir tidak harus orang sebanyak datang, tapi beberapa orang ini saya pikir sudah mewakili semua komponen, semua warga masyarakat yang sehati untuk berkumpul bersama-sama di sini. Saya pikir saudara-saudara sudah mewakili semuanya, sehingga apa yang sudah disampaikan tadi sekali lagi menjadi kewajiban DPRD untuk kami Komisi 1 yang kebetulan juga punya bidang tugas tentang penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan HAM. Ini sudah memang saudara-saudara sudah sampaikan kepada kami, dan kami akan laporkan itu kepada pimpinan untuk langkah-langkah selanjutnya.